Di timur Jawa, kota yang kelak dikenal sebagai kota pahlawan, tengah dilanda kecemasan. Ya, karena bala tentara dari Eropa yang datang membawa ancaman. Dan di saat itulah, salah satu pemuda penting di jalannya perang ini hadir untuk ikut membakar bara perlawanan. Sebelum Bung Tomo berada di sini, perjalanannya bermula sebagai jurnalis. Dari menjadi penulis lepas, bekerja untuk kantor berita, sampai mendapatkan kesempatan membawakan kabar kemerdekaan dalam bahasa Jawa. Namun sayang, berita kemerdekaan belum jadi akhir manis bagi rakyat Indonesia. Sesaat setelah proklamasi dibacakan, Indonesia lagi semangat-semangatnya ngibarin sangsaka. Namun di suatu hotel, bendera bercorak lain malah berkibar di langit Surabaya. Pemuda yang baru ngerasain bebasnya kemerdekaan, ngerasa terhina dan ngelawan sampai bendera sang lawan berhasil dihilangkan. Peristiwa itu bikin rakyat Surabaya menjadi waspada, karena mereka tahu sang pendatang bisa saja kembali untuk menjajah. Di sisi lain, pasukan sekutu datang ke tanah Jawa. Katanya mereka datang dengan tujuan yang netral. Tapi tentu, kedatangan mereka bikin pihak Indonesia curiga. Takut ada sang penjajah lama membonceng di belakang. Dan benar saja, terjadilah berbagai gesekan dan ketegangan. Lalu pada puncaknya, sang pimpinan lawan sampai meregang nyawa. Inggris pun murka dan memberikan sebuah ultimatum kepada Surabaya. Kalau ditolak, mereka akan melepaskan seluruh kekuatan dari laut, darat, hingga udara. Surabaya sempat bimbang, ingin menghindari pertumpahan darah ini. Namun keputusan akhirnya tercipta. Kedaulatan bangsa akan terus dipertahankan. Ketika perang sudah di depan mata, rakyat-rakyat Surabaya mulai berkumpul dan bersiap, termasuk sang tokoh perjuangan, Bung Tomo. Melalui siaran radio bentukannya, Bung Tomo turut membangkitkan moral pejuang melalui pidato fenomenalnya. Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk Kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah, keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita saudara-saudara, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Semua yang kita tetap merdeka atau mati. Hari pertempuran pun datang. Para penduduk Surabaya memegang senjata di tangan. Pemuda yang telah bergotong royong semalaman telah siap menghalau lawan. Saat itu pasukan Indonesia terdiri dari banyak elemen. Tentara, polisi, pelajar, badan-badan perjuangan, hingga petani dan pedagang. Dengan berbekal jumlah dan senjata rampasan Jepang, mereka nyoba mertahanin kota dari serangan serdadu bersenjata lengkap yang baru aja menangin Perang Dunia II. Serangan sekutu akhirnya tiba. Inggris memborbardir Surabaya melalui serangan udara dan darat. Tak butuh waktu lama, korban-korban mulai berjatuhan. Banyak diantaranya adalah warga sipil tak berdosa. Dari hari ke hari, perang berjalan alot dari pintu ke pintu. Sampai pada pekan pertama,
pihak lawan berhasil menguasai beberapa lokasi penting. Namun berkat perjuangan rakyat Surabaya, perlawanan tetap berlangsung. Namun pada akhirnya, perang berakhir. Diperkirakan, sebanyak belasan ribu rakyat Indonesia gugur dari 3 minggu peperangan. Walaupun pasukan Indonesia berhasil dipukul mundur, kelak para serdadu Inggris mengakui bahwa perang di Surabaya ini menjadi yang terberat pasca Perang Dunia II. Saat ini, 10 November jadi hari kita mengenang pahlawan. Tentu ini nggak lepas dari peran para warga Surabaya. Melalui siaran radionya, Bung Tomo juga turut menyemangati para pemuda untuk terus bahu-membahu. Karena jauh ke barat, perang lain baru akan dimulai. Rakyat masih harus mempertahankan kehormatan bangsa, melawan sekutu, dan bahkan mengubah satu kota menjadi lautan api. Terima kasih udah nonton Kok Bisa. Punya pertanyaan lagi? Tulis aja di kolom komentar di bawah. Keep asking and stay curious.